Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Perkenankan, nama saya Muhammad Safroni. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023. Dan juga saya sebagai salah satu staf pengajar guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Al Munawariyah yang beralamatkan di Jalan Raya Sudimoro nomor 9, Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya akan menyampaikan video pembelajaran yang pada kesempatan kali ini bertemakan kebersihan dan kesucian sebagai kesempurnaan ibadah atau bersih suci untuk ibadahku, yang saya praktekkan di kelas 7D semester genap tahun 2023-2024. Oleh karena itu, selamat menyaksikan dan mohon maaf bila terdapat kekurangan daripada teks video yang akan saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen lebih tegas lagi, semangat lagi menjawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, anak-anakku, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga kesehatan kita oleh Allah, sehingga kita bisa untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran. Baik, saya akan merapikan tempat duduknya dulu. Nah, itu yang merasa duduknya belum rapi, tolong dirapikan. Ya, terima kasih. Baik. Sebelumnya akan Pak Guru absen kehadiran pada hari ini. Saya berharap siswa kelas 7D ini hadir semua. Yang pertama Muhammad Akbar Zulkarnain, Muhammad Siflana, Muhammad Rafli, Muhammad Fatih, Muhammad Faid, Muhammad Alfian, Muhammad Firdaus. Alhamdulillah, hari ini hadir semua, berarti yang kemarin sakit sudah diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Amin. Agar pembelajaran kita di pagi hari ini semakin bermakna dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita akan berdoa dulu dengan doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh siapa, Mas? Ya, baik. Silakan disiapkan. Kita akan berdoa dengan tenang, dengan khusyuk. Silakan, Mas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Mudah-mudahan doa dan
cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya anak-anak, kita sebagaimana biasa rutinitas kita setiap harinya untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air. Apa dalilnya kemarin? Hubbul waton minal iman. Apa artinya itu? Cinta tanah air sebagian dari iman. Oleh karenanya kita harus berusaha menanamkan ya kan rasa nasionalis kita mencintai tanah air. Nah, hari ini kalau biasanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita coba hari ini wujud kecintaan kita kepada tanah air dengan membacakan teks Pancasila. Siap ya? Siap. Nah, siapa yang akan memimpin? Siap. Oh iya, silakan. Namanya siapa? Fatih. Fatih. Silakan masuk ke depan. Membacakan teks Pancasila, kemudian kita ikuti bersama-sama. Baik, langsung. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, kita harus selain hafal, tapi kita juga harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, berikutnya sebagaimana yang telah kalian lihat di papan tulis ya. Hari ini kita akan berbicara seputar bab 3 yang kebetulan materinya adalah bersih suci untuk ibadahku. Nah, kalau kita bicara bersih belum tentu suci. Tapi kalau kita bicara suci pasti bersih. Nah, baik. Tadi yang sudah melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah angkat tangan. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jamaahnya di rumah apa di masjid? Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Pak Guru tanya, sebelum kita melaksanakan ibadah yang berupa sholat, apa saja yang harus kita lakukan? Berwudu. Ya. Kenapa kita harus berwudu? Untuk mensucikan diri. Ya, untuk mensucikan diri. Apakah untuk mensucikan diri dari hadas itu hanya dengan berwudu? Tidak. Ada lagi? Tayamum. Oke. Itu untuk menghilangkan hadas kecil apa hadas besar? Berarti hadas itu ada berapa? 1 hadas kecil, 2 hadas besar. Pinter. Berarti masih nyambung dengan apa pelajaran yang kemarin. Kalau begitu cara menghilangkan hadas kecil itu lewat apa? Berwudu. Oke. Contoh hadas kecil saya tunjuk sekarang. Yang paling belakang. Contohnya hadas kecil itu apa? Ya, kentut itu contoh hadas kecil. Yang paling belakang sekali lagi. Contoh hadas kecil lagi apa? Iya, buang air kecil. Itu hadasnya adalah hadas kecil. Berarti bisa suci, bisa hilang dengan berwudu atau tayamum. Kenapa kita harus tayamum? Alasannya apa? Tidak ada air. Sehingga kalau kita tidak ada air bukan berarti kita nggak usah sholat. Tetap kita sholat, tapi cara bersucinya ya menggunakan tayamum.
Alat yang digunakan apa? Boleh nggak diganti dengan bedak? Boleh. Baik. Hadas yang kedua adalah hadas besar. Nah, hadas besar hilang dengan mandi besar. Oh ya, saya tanya, apa alasan orang itu mandi besar? Keluar mandi. Ya, keluar sperma. Kemudian apa berjima itu? Berhubungan suami dan istri. Ya, bagus. Saya kira sudah luar biasa pemahaman di pelajaran yang baik. Anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tolong diperhatikan, melalui tutor sebaya kalian akan menjelaskan tentang pengertian toharoh, ya, atau bersuci, dan menceritakan kaitannya dengan sholat secara baik menggunakan bahasa kalian sendiri-sendiri. Jadi nanti tolong diungkapkan ya dalam presentasi, nanti sesi presentasi hasil karya kalian ungkapkan dengan bahasa kalian sendiri, ya. Jangan merasa kesulitan dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, hari ini kita akan berdiskusi tentang apa? Ya, tentang ketentuan toharoh, khususnya adalah berwudu, tayamum, dan mandi besar. Kenapa? Karena ketiga ini adalah merupakan salah satu syarat tata cara kita untuk bersuci, melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan melakukan praktek secara langsung. Saya awasi secara langsung satu-satu yang dimulai dari perwakilan kelompok-kelompok. Praktek apa? Wudu secara sempurna, kemudian tayamum secara sempurna. Nah, gunanya apa? Biar kemudian terpantau secara langsung mana-mana letak kekurangan dari kalian. Jadi nanti ketika ada yang praktek di depan, nanti sebagian mengamati dari belakang. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah memperhatikan dan menganalisis tata cara toharoh, khususnya berwudu dan tayamum dari teman atau kelompok lain, sehingga nanti kita akan melakukan sharing. Dari kelompok ini kekurangannya apa, dari kelompok ini kekurangannya apa, sehingga nanti bisa kita luruskan. Harapannya ya, praktek bersuci kita baik itu berwudu ataupun tayamum dapat sempurna, sehingga kalau kita melaksanakan ibadah khususnya sholat kita menjadi sah. Paham ya? Baik. حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي سبحان ربي كملوا وبنور ربي جملوا يا روح إليه Setelah kalian mengamati video, kemudian melakukan diskusi, ya, kemudian kita sudah tanya jawab, saatnya Pak Guru akan memberikan lembar kerja, ya, secara berkelompok, kerjakan dan diskusikan secara kelompok. Silakan membuat peta konsep yang meliputi tentang pengertian toharoh, kemudian macam-macam toharoh apa saja, hadas itu terdiri dari berapa, dan bagaimana cara mensucikannya, bersuci dari hadas kecil, dari hadas besar, dan macam-macam najis. Ya, tolong didiskusikan yang baik di antara teman-teman ini. Kelompok ada yang menulis, ada yang mendikte, ada yang mencari sumber belajar yang lain. Paham ya? Oke, sekarang saya akan bagikan dari kelompok yang sebelah sini. الحب في القلب اشتياق
ده الحب بلسم كل ده، وانا يا نبي مليان حنان ما يحسوش. Baik, anak-anak cukup. Sudah selesai semua? Ya, saya harap sudah selesai semua. Nanti kalau yang belum bisa disempurnakan. Berikutnya Pak Guru ingin mendengarkan satu presentasi atau kemudian sampean perwakilan dari masing-masing kelompok ini maju ke depan, 3 anak saja dulu untuk menyampaikan istilahnya presentasi hasil kelompoknya. Baik, dari kelompok ini dulu ya. Oke, silakan maju ke depan. Namanya siapa? Fatih. Ya, Mas Fatih, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan seputar Toharoh. Ya, silakan. Toharoh adalah bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan juga bersuci dari najis. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cara bersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan seputar Toharoh. Toharoh adalah bersuci. Ada kalanya bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan juga bersuci dari najis. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cara bersucinya menggunakan wudhu atau tayamum, sedangkan hadas besar cara bersucinya dengan mandi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan seputar Toharoh. Toharoh adalah bersuci baik hadas kecil maupun hadas besar, juga bersuci dari najis. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cara bersucinya menggunakan wudhu dan tayamum, sedangkan hadas besar cara bersucinya dengan mandi besar dan juga dengan tayamum. Najis dibagi menjadi 3, yaitu hadas mukhaffafah, hadas mutawassithah, dan hadas mukhaffafah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa ya, presentasinya luar biasa hari ini, dan saya harap semakin hari semakin meningkat ya, dan mudah-mudahan ini ya, kalau presentasi nanti tenang ya, yang tenang, kemudian biar bisa lebih dipahami oleh teman-teman. Paham ya? Baik, masih semangat anak-anak? Saya harap belajar dengan Pak Sablon ini masih semangat. Hadas, pengertiannya, pembagian hadas kecil atau hadas besar ya, maka bisa yang salah satu teman untuk membagikan niki lembar ini untuk yang lain ya, silakan bagikan, satu meja satu nggak apa-apa. حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي سبحان ربي كملوا وبنور ربي جملوا يا روح إليه Sudah kita mati bersama videonya, masih semangat ya? Untuk menghilangkan ketegangan kita, untuk menghilangkan kebosanan kita, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu dengan menggunakan tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Masih ingat ya? Masih ingat. Kita coba yang semangat. Kalau ada yang salah berarti ada yang kurang fokus, dan segera kita fokuskan kembali konsentrasi kita. Biar apa? Biar pembelajaran bisa kita lanjutkan dan kita bisa lebih banyak untuk menyerap pengetahuan di pagi hari ini. Oke, kita mulai. Tepuk 1. Oke, tidak ada satupun yang ketinggalan. Nanti kompak.
Jangan sampai yang kedua ini tidak kompak. Tepuk 2. Oke, bagus. Tepuk 3. Oke, tepuk 4. Ya, ada satu sebenarnya tadi yang kurang kompak. Gak apa-apa. Sambil diingat-ingat tadi tayangan videonya membahas tentang apa? Tentang tentang hadas. Hadas ada berapa? 2. 1 hadas kecil, 2 hadas besar. Hadas kecil bisa hilang dengan apa? Oke. Coba kita sambil merapikan ini, niat berwudu secara bersama-sama. Nawaitul wudu al-rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Kalau berwudu saya yakin kalian sudah hafal. Karena apa? Bisa 4 kali, bisa 5 kali kita lakukan dalam sehari. Yang kedua, tayamum. Saya yakin kalau tayamum masih ada yang belum hafal, apalagi kalian yang masih kelas 7 ya. Kenapa kok nggak hafal? Karena jarang kita lakukan. Bahkan saya coba sih, ada nggak? Aduh dingin, aku tak tayamum saja. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau situasi seperti ini, saya sedang camping di Semeru, di sana nggak ada air. Kemudian sudah masuk waktunya sholat, saya cari-cari air kanan kiri nggak ada. Pertanyaan saya, bolehkah saya bertayamum? Boleh. Jadi dengan tayangan video tadi kalian sudah paham salah satu sebab diperbolehkannya tayamum. Oke. Yang pertama, semua mengamati saya dulu ya. Saya akan mempraktekkan berwudu dengan benar ya, walaupun ini hanya contoh, tidak ada airnya. Rukunnya wudu itu ada 6 ya. Jadi kalau salah satu dari 6 ini tidak dilakukan, berarti wudunya tidak sah. Lah, di dalam wudu kita harus bisa membedakan mana yang rukun harus wajib kita lakukan, mana yang sunnah. Kalau sunnah kita tinggalkan, wudu kita tetap sah. Tapi kalau kita lakukan, wudu kita semakin sempurna. Nah, saya tanya, niat wudu itu wajib apa sunnah? Wajib. Saya tanya, sebelah sana, Bapak sebelah sini. Membasuh kedua telapak tangan itu wajib apa sunnah? Sunnah. Kelompok 2, berkumur itu wajib apa sunnah? Sunnah. Sekarang kelompok 3, membasuh muka disertai niat wajib apa sunnah? Wajib. Kembali ke kelompok 1 lagi. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku wajib apa sunnah? Wajib. Nomor 2, mengusap sebagian rambut kepala hukumnya wajib apa sunnah dalam berwudu? Wajib. Membasuh telinga sunnah apa wajib? Sunnah. Ya. Membasuh kaki sampai mata kaki hukumnya wajib. Sunnah apa wajib? Wajib. Wajib apa sunnah? Wajib. Ayo wajib apa sunnah? Wajib. Dalam berwudu. Kemudian berdoa setelah berwudu hukumnya? Sunnah. Setelah berwudu? Sunnah. Dari pertanyaan-pertanyaan ini saya sudah bisa memetakan mana yang masih kadang-kadang membingungkan, wajib atau sunnah. Di dalam rukun itu ya, di dalam rukun itu harus terpenuhi. Misal membasuh kedua telapak
membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Adapun kamu melebihi sedikit itu sunnah agar lebih sempurna. Sekarang saya akan praktek. Nanti setelah saya giliran kalian yang akan praktek. Ya. Berwudu itu dimulai dengan membaca bismillah walaupun hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim sambil mengusap kedua telapak tangan. Ya, di sela-sela seperti ini. Kemudian berkumur 1, 2, 3 kali. Ya, 3 kali. Kemudian apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Namanya apa? Bukan istisqa. Namanya istinsya. Jadi air dimasukkan ke dalam hidung. Lalu dikeluarkan lagi. Setelah itu persiapan untuk membasuh muka disertai dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil ashari fardhillahi. Muka itu batasnya mana? Atas ini adalah tempat atau cukul tubuhnya kalau bawah apa namanya ini? Kalau yang kiri telinga ini kanan sampai telinga kiri. Jadi tidak boleh kalau gini saja. Nanti saya suruhkan untuk praktek. Semua mengamati kekurangan apa yang diperhatikan temanmu. Kamu wajib tahu. Nah, lalu membasuh tangan. Ini. Nah, ini ya sampai siku. Kemudian apa setelah itu? Mengusap sebagian rambut kepala, tidak boleh rambut yang lain. Boleh enggak Pak dua pilihan rambut kata? Harus rambut kepala. Apakah ini harus depan? Tidak. Yang penting rambutnya kepala. Lah kalau misal kepala mana? Kamu enggak ada rambutnya? Botak semua. Ya berarti pokoknya yang penting juga membasuh kepala. Kemudian membasuh kedua telinga. Sudah 3 kali, lalu kaki kanan dan kaki kiri. Ada debu, ya, ada debunya. Yang pertama adalah kita pukulkan atau kita taruh telapak tangan kita di atas debu yang suci. Ini ya. Nah, setelah ini kan mesti nampaknya kan tebel di sini. Nempel di sini kan tebel-tebelnya, maka bisa dikeringkan. Yang diusap langsung muka, tidak perlu berkumur. Jangan debunya juga berkumur, langsung muka. Ada 2 cara. Ada setelah begini tadi, gini. Nawaitu tayammuma listibaatis sholati fardhillahi ta'ala. Ada yang menggunakan begini. Tangan kanan di sebagian kiri, tangan kiri nanti di sebagian kanan. Nawaitu tayammuma listibaatis fardhis sholati lillahi ta'ala. Setelah itu debu ini hilangkan. Tapi jangan di sini, tapi di sini. Mengambil debu yang kedua. Lalu kemudian ditipiskan lagi debunya. Mengusap tangan kanan menggunakan debu tangan kiri, ya. Nanti tangan kiri menggunakan debu tangan kanan. Paham ya? Caranya begini. Ini debunya kan di sini. Debunya kan di sini. Tangan kita yang kita jalankan. Sret ini, ya. Nah. Sudah. Jempolan sama mengusap tangan kiri pakai debu tangan kanan. Tadi ini. Sudah selesai. Enggak usah pakai. Tapi itu harus urut. Namanya tertib, harus urut. Ya. Niat mengumpulkan ini, kemudian dikeringkan, ditipiskan. Nawaitu tayammum listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala, hilangkan debunya. Kemudian rukun yang kedua yaitu apa? Mengusap kedua. Ya, dengan tertib, ya.
sesuai aba-aba saya. Oke. Dengan berdiri semua. 1, 2, 3. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Debu ditipiskan di samping. Persiapan mengusap muka dengan niat tayamum. Ayo, nawaitu tayamum istiqamis sholati fardhan lillahi ta'ala. Hilangkan debu dulu. Kemudian kita pukulkan tangan kita yang kedua ke debu yang di sampingnya. Oke. Blok. Ya. Ditipiskan. Oke. Lalu praktek mengusap tangan kanan dengan debu tangan kiri. 1, jalankan. 2, 3. Beralih ke tangan kiri dengan debu tangan kanan. 1, 2, 3. Oke, hilangkan debunya. Oke. Silakan duduk dan tepuk tangan untuk kita semua. Bisa ya? Sekarang saya pengen kalian 3 masing-masing dari 3 kelompok ini 1, 2, 3 ada yang maju ke depan. Siapapun bisa. Ya, silakan. Yang pertama praktek wudu, yang kedua nanti ada lagi praktek tayamum. Coba ya. Kalian tugas yang di belakangnya ini adalah cari kesalahan atau kekurangan dari temanmu ini. Harus ada. Oke ya, secara wudu dengan sempurna. Oke, mungkin ke atas saja, oke. Ke atas ya. Ke atas. Oke. Hitungan 3 mulai. Ya, hitungan 3 mulai sampai sempurna. Ya. Yang di belakang tolong ini diperhatikan, diawasi, diamati di bagian mana yang kurang. Nanti saya tunjuk satu-satu dari kalian untuk berbicara. Ya. Lihat, sudah siap mengamati? Yang di sebelah sana bisa kelihatan? Menghadap ke sini semua. Oke. 1, 2, 3. Berwudu. Dimulai dari, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Membasuh kedua telapak tangan. Berkumur. Cukup? Oke, kita kasih aplaus dulu. Jangan ini nggak boleh dulu ya. Coba ada yang mau komentar dengan wudunya siapa namanya? Adnan. Ya, siapa? Ada yang mengamati bagaimana wudunya Adnan tadi? Iya. Bagaimana wudunya Adnan tadi? Ketika membasuh muka kurang merata. Oke. Ulangi lagi. Kekurangan di wudu Adnan adalah ketika membasuh muka ya yang kurang merata. Kurang sempurna itu ya. Nah, ketika membasuh muka kurang sempurna. Yang lain mungkin? Nah, sekarang wudunya siapa namanya? Haris. Ada lagi? Ya. Wah, banyak sekali nih. Coba kamu dulu. Yang dilakukan Haris yang kurang di bagian apa, Mas? Saat membasuh itu tidak bisa. Wah, saat airnya di kantong itu ya. Baik, teman-temanmu ini ya dari masing-masing kelompok akan mempraktekkan tayamum ya secara sempurna sesuai yang mereka pahami dari video, dari penjelasan saya tadi. Maka akan dibuktikan dengan cara mereka akan melaksanakan praktek tayamum. Tugasnya yang di belakang adalah mengamati apa-apa yang kurang dari yang dipraktekkan teman-teman di depan. Ya, pasti ada yang kurang nanti karena yang namanya pemahaman tidak sama. Paham ya? Oke. Silakan praktek tayamum menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan tayamum. Yang pertama
pertama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Baik, saya mau menyampaikan ya. Tadi kalian memperhatikan daripada teman-teman ini melaksanakan praktek tayamum sesuai dengan pemahamannya. Baik, ada yang mau komentar dari tayamumnya siapa namanya nih? Iya. Ya, oke. Siapa yang mau komentar? 1, 2, 3. Oke, coba di bagian apa? Bagaimana komentar kalian? Di bagian mengusap muka kurang sempurna, kurang rata. Yang lain? Ya, gimana? Ketika menipiskan debu, lupa. Oh ya, oke. Jadi debunya tebel, kemudian langsung diusapkan muka. Ini ketebelan nantinya. Baik. Kemudian praktek tayamum akbar yang mau mengomentari, merespon ya. 1, 2, 3. Ini dulu, coba. Mengusapnya kurang rata. Mengusap apa itu? Tangan mengusap kakinya, laki-laki kurang rata. Ini debu yang sudah tipis, sehingga kamu nggak usah khawatir kalau masuk ke mata, masuk ke telinga. Ini kan tipis saja, sehingga harus rata. Yang kedua, terlalu cepat. Jadi kita di dalam apa? Di dalam praktek apalagi ibadat yang sempurna. Tenang saja. Kecil apa? Kencing. Menyentuh kemaluan itu semua mengakibatkan hadas kecil. Kalau kita mau sholat harus berwudu atau tayamum terlebih dahulu. Sekarang contoh hadas besar apa saja? Bersetubuh suami istri. Nah itu kalau dilakukan suami istri ketika mau sholat harus bersuci. Dengan apa? Dengan mandi junub. Nah kemudian berikutnya kita sudah mengenal tadi praktek wudhu. Sudah bisa wudhu semua ya? Sudah prakteknya sudah sempurna. Begitu juga dengan tayamum ya. Karena yang diusap dalam tayamum itu tidak semua seperti wudhu. Cuma apa? Wajah dan baik. Nanti silahkan membuat peta konsep terkait dengan pembagian hadas kecil dan besar, kemudian peta konsep tentang wudhu, ya, tayamum dan lain sebagainya. Adapun nanti tugasnya yang berupa kuesioner yang berupa itu nanti saya share di grup WA kita, ya. Kalian tidak di Google Form ini. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semua? Maka demikian pembelajaran hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terakhir kita akan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Penyampaian pada pagi hari ini saya mohon maaf, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.